Kisah kali ini berasal dari lebatnya hutan Kalimantan, di mana masih terdapat budaya kuno yang sangat kental. Penduduk di sana masih menganut tradisi menghargai alam, seperti batu atau pohon yang dianggap keramat sebagai pelindung mereka. Suatu ketika, terjadi perdebatan di perbatasan antara kampung terdekat dan hutan tersebut. Seorang pemuda, sebut saja Dwi, berusaha meyakinkan sesepuh sekaligus kuncen di desa itu. Pak Nam, sebutan untuk kuncen dan sesepuh desa ini, mencoba memperingatkan Dwi. Pasalnya, kampung yang ada di hutan itu bukan kampung sembarangan. Dwi pun mati-matian meminta tolong untuk dibantu oleh Pak Nam. Akhirnya, Pak Nam mengalah dan minta waktu untuk meminta izin memasuki kampung di dalam hutan tersebut. Esoknya, jam 5 subuh, Dwi dan Pak Nam serta beberapa orang mulai berangkat. Awal perjalanan mereka tidak menemukan masalah apapun, hingga mereka mencapai gerbang desa hutan. Di sana mereka disambut oleh beberapa orang dan diantar ke ketua desa hutan. Setelah sampai, Dwi pun mencoba mengutarakan niatnya untuk menjadikan hutan sebagai lahan tambang. Ketua desa hutan yang mendengar maksud Dwi sontak naik pitam. Dihardiknya Dwi dengan nada tinggi. "Tidak bisa. Kamu tahu, leluhur kami sudah turun-temurun di sini. Bahkan sebelum benih pertama hutan ini tumbuh, kami sudah di sini." "Baiklah jika itu mau Bapak, kami akan tempuh dengan jalur hukum. Karena secara hukum dan administrasi, legalitas lahan hutan ini milik perusahaan saya. Jika perlu, kami akan memakai jalur paksa," ujar Dwi tidak kalah ngotot. Maklum, tuntutan profesi. "Ketahuilah anak muda, kami tidak suka kekerasan, dan hutan ini juga bukan untuk dikeruk habis demi memperkaya segelintir orang," tegas ketua. Sedangkan Pak Nam dan orang-orangnya hanya diam. Mereka tahu kalau urusan ini terlalu berat untuk mereka campuri. "Pak, perusahaan kami hanya bisa memberikan waktu 3 hari untuk mengosongkan kampung ini. Mohon untuk kerelaannya demi keamanan kita bersama." Setelah itu, mereka pamit dari kampung hutan itu. Di perjalanan pulang, keanehan pun mulai terjadi. Terlihat hutan semakin lebat. Bahkan cahaya yang menerobos melalui celah-celah dedaunan pun perlahan sirna. Pak Nam yang menyadari ada keanehan, lantas mengajak untuk beristirahat sejenak. Dwi pun kebingungan. Dia lantas mengedarkan pandangannya ke segala arah. Tak diduga, matanya menangkap sebuah sosok hitam tegap. Makhluk itu memiliki bulu yang lebat dan memiliki tanduk. Sosok itu menggantung terbalik di sebuah pohon, dengan wajah mirip kucing, tapi ada mata di dahinya. Dwi pun terpekik. Untung segera ditenangkan oleh Pak Nam. Pak Nam tiba-tiba menutup matanya seolah bermeditasi. "Aduh, celaka nak. Kita bakal dipersulit untuk keluar dari hutan ini," ujar Pak Nam tegang. Lalu meminta 2 orang yang dibawanya yang bernama Jawir dan Tanu untuk mencari jalur lain, guna menghindari konfrontasi dengan makhluk barusan. Anehnya, Jawir dan Tanu ini malah tidak tahu apa yang terjadi.
Si Jawir yang tadinya berjalan santai sambil menebasi rerumputan, langsung berteriak kesakitan. Si Jawir berteriak sambil memegangi kelaminnya. Pak Nam yang tahu langsung bergerak cepat. Dia komat-kamit membaca entah mantra atau doa dan diarahkan ke arah kelamin Jawir. Terlihat celana Jawir mengembung dan tercium bau busuk. Saat dibuka, Luka dan Nana mengerubungi alat kelaminnya. "Wir, kamu ngapain tadi?" tanya Pak Nam. Maaf Pak, saya tadi pipis di pohon," ujar Jawir sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. "Aduh, ini nih, kalau pipis sembarangan," ujar Pak Nam. Lalu tiba-tiba Pak Nam berbisik, "Kami tidak diperkenankan untuk ikut ataupun menunggumu." Seketika, kelamin Jawir mengempis dan kembali normal. Lalu, dia disuruh Pak Nam membasuh areal yang dia kencingi tadi. Sedangkan 3 orang lainnya meninggalkan dia. Setelah kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan. Dwi sedari tadi diam. Hal-hal yang terjadi barusan sangat tidak masuk akal. Mau bertanya pun, dia rasanya segan. "Pak, rasanya kita semakin jauh dari dusun kita," ujar Tanu yang mencoba menggambarkan kondisi timnya. "Ya begitulah, kita ini sedang dijebak. Bisa masuk tapi sulit untuk keluar," ujar Pak Nam datar. Gimana Pak?" tanya Dwi masih bingung. Sudah, kita lanjut saja," timpal Pak Nam. Tiba-tiba Pak Nam meminta garam pada Tanu. Sebelum berangkat, Pak Nam meminta Tanu untuk mempersiapkan garam sebagai bekal. Pak Nam segera meraup segenggam dan melemparkannya ke tanah. Seketika, keluar asap putih dan makin lama makin menghitam. Saat itu juga, Tanu tiba-tiba ambruk dan tubuhnya menggelepar. Untung, Dwi sempat menangkap dan menahannya, sehingga tidak bebas menghantam tanah. Belum selesai rasa kaget Dwi, mata Tanu tiba-tiba memutih, dan dia mulai tertawa menggelegar. "Kalian tidak akan bisa keluar dari sini, apalagi saat malam tiba. Jangan harap bisa pulang lagi." Setelah mengeluarkan perkataan yang menggetarkan nyali, seketika Tanu tidak sadarkan diri. Dari mulutnya keluar cairan hitam lengket. Pak Nam pun membasuh wajah Tanu dan membuatnya setengah sadar. "Tanu, kamu tahu kan kesalahanmu? Aku tidak bisa membantu banyak. Ini sebotol air dan biji-bijian. Semoga umurmu panjang dan bisa keluar dari sini," ujar Pak Nam, dibalas anggukan Tanu. Semakin lama semakin terasa fajar mulai menyingsing. Tanu mulai pulih dari kondisinya. Tapi bukan berarti hal baik akan terjadi. Pak Nam semakin terlihat putus asa. Apalagi saat fajar mulai menyingsing dan tidak lama lagi kegelapan akan menelan mereka. "Dwi, kita melakukan kesalahan yang fatal yang harus kita tanggung bersama. Kita telah bersikap lancang di depan ketua. Sebenarnya aku tidak diperbolehkan membawamu masuk, tapi aku nekat demi masa depan anak cucuku," ujar Pak Nam patah arang.
Kita tidak akan bisa keluar dari sini, ujarnya lagi. Jangan, Pak. Apa saja akan saya lakukan. Saya ingin pulang, ujar Dwi terisak. Baiklah. Tiba-tiba tubuh mereka diselimuti kabut. Kabut itu menelan Pak Nam, dan semua lenyap hanya menyisakan Dwi seorang diri. Dwi pun bingung. Namun, seketika itu juga muncul pondok di kejauhan. Dwi segera berlari untuk meminta bantuan. Tapi, saat tepat di depan pintu, dia pingsan karena kelelahan. Saat tersadar, dia sudah ada di dalam pondok itu. Tiba-tiba ada seorang kakek muncul. Kakek itu lantas bertanya kenapa Dwi bisa pingsan di sana. Dwi menceritakan semua pengalaman yang dialaminya tadi. Kakek itu menghela nafas setelah mendengar cerita Dwi. Sesungguhnya yang kalian lakukan itu salah. Dimulai dari Pak Nam yang melanggar perintah ketua karena ingin menikmati hasil dari hutan itu. Hingga akhirnya dia dihukum menjadi bagian dari bangsa gaib penghuni hutan itu. Jawir yang mengencengi pohon dihukum agar membasuh pohon itu dengan lidahnya. Dia harus menjilati areal yang dikencingi. Sedangkan Tanu yang membuang rokok dan sampah sembarangan harus menyemai benih di tanah hutan itu hingga menjadi pepohonan. Terang kakek tersebut. Mbak, bagaimana kakek tahu? Ujar Dwi keheranan sambil menatap wajah kakek itu. Sepertinya tidak asing. Aku adalah kamu di masa depan. Aku dihukum menjadi Pak Nam selanjutnya dan harus mengabdi menjadi penghubung spiritualis dengan kampung hutan keramat. Sedangkan Jawir dan Tanu hingga kini belum diketahui kabarnya. Mereka sudah tidak pernah pulang lagi. Terang kakek itu yang ternyata sosok Dwi di masa depan. Konon, pembangunan tambang itu masih terus berlanjut. Namun harus dibayar oleh nyawa dan darah. Banyak kecelakaan yang tidak masuk akal yang merenggut nyawa pekerja. Semua demi keserakahan orang-orang itu. Sebagai penutup, semua bencana yang terjadi ini tidaklah disebabkan oleh monster yang membuat virus, tapi keserakahan manusia.